Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kita bertemu kembali dalam acara Uang Kita dengan topik mempertanyakan dana 160 triliun yang baru saja diserah terimakan oleh Menteri Sri Mulyani kepada penerusnya yaitu Bapak Agus Martowardoyo. Dengan dua narasumber yang sudah ada mendampingi saya dari tadi, yaitu Bapak Dr. Hari Azhar Aziz, MA, selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI, dan juga Bapak Dr. Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Analis Ekonomi dari Dana Reksa Research Institute. Tadi Pak Purbaya sudah begitu tajam menilai apakah 160T itu berita baik atau sekaligus juga menjadi hal yang buruk, terutama dalam menyangkut daya serap anggaran. Kalau Pak Hari Azhar Aziz, ada nggak kira-kira analisis yang lain Pak menyangkut daya serap tadi itu? Ini sih yang menarik. Kalau apakah benar ini menjadi sesuatu yang harusnya tidak perlu dilakukan oleh pemerintah karena akan mengancam target pertumbuhan ekonomi kita, Pak? Ya, memang kita dalam satu rapat dengan Menteri Keuangan pernah mengeritik keras pemerintah soal kekeringan likuiditas itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Purbaya itu. Kalau misalnya dulu Mas Purbaya menjelaskan seperti itu, mungkin tidak akan terjadi juga kelebihan likuiditas atau di tunai kas pemerintah itu. Jadi kita per tahun itu di 2010 diperkirakan belanja kita 1.126 triliun yang kita sudah sepakati. Jadi kalau tadi rata-rata diperkirakan per bulannya sekitar 90 triliun, ya kurang lebih di akhir tahun kalau modelnya itu model rata-rata seperti itu yang kita pakai, maka itu mungkin angka ini menjadi outlier yang 160 itu. Outlier ini kemudian mengganggu sistem perekonomian di tempat lain, mengganggu sistem belanja di tempat yang lain lagi kan. Yang kemudian saya setuju, saya sudah minta kepada pemerintah waktu itu, bisa tidak kita buat ukuran per kuartal dalam konteks realisasi anggaran. Karena ini anggaran yang 160 yang kemarin diserah terimakan itu akan turun berapa di bulan berikutnya, kemudian masuk lagi berapa, turun berapa lagi di bulan berikutnya, gitu. Sehingga yang terjadi adalah itu kan yang turun banyak itu di kuartal keempat. Padahal kita sahkan APBN itu pada bulan Oktober. Jadi menurut saya Oktober dan November dan Desember itu bulan yang dalam paham saya pemerintah tidak bekerja. Kalau dia bekerja, maka Januari itu pasti sudah keluar uangnya. Kalau uang untuk belanja rutin, gaji pegawai segala macamnya itu saya kira tidak ada persoalan. Tapi uang termasuk bayar utang yang jatuh tempo misalnya juga tidak ada masalah. Tapi uang yang untuk belanja modal dan beberapa belanja barang itu tidak pernah saya lihat memberikan figur yang cantik di kuartal pertama. Selalu di bawah target.
dari rata-rata ya. Jadi artinya problem kita ini sudah berlangsung lama. Kuartal pertama dan kuartal kedua membaik, kuartal ketiga lebih baik lagi, kuartal 4 menumpuk. Sehingga kesan kita di kuartal keempat itu, karena apalagi sekarang ini saya mendorong punishment. Kalau misalnya kita beri 10, di kuartal ketiga baru selesai cuma 5, di kuartal di bulan ke-10 misalnya baru 5, berarti tinggal 2 bulan kan, itu 5 itu harus diselesaikan lagi. Nah itu segala macam cara digunakan untuk, karena kalau tidak selesai itu ada sistem punishment kita sekarang. Nah itu yang saya kira pengelolaan ini saya kira saya setuju. Kalau di awal kuartal pertama kita dorong, maka multiplier efek daripada belanja itu di kuartal kedua sudah mulai terasa. Katakanlah 3 bulan time lag-nya gitu. Kuartal ketiga begitu dan 4, maka saya setuju. Kalau tadi dinyatakan 6,5%, kita cuma 5,7% yang kita sepakati 2010 ini bisa. Artinya kita bisa lebih hebat lagi kalau kita mengelolanya dengan lebih baik. Ini DPR penting karena kan punya fungsi kontrol, Pak ya. Kontrol anggaran, ya kan? Kontrol anggaran. Tadi Bapak menekankan perlunya laporan itu per kuartal ya, Pak ya? Tidak ada sistem itu. Nggak ada sistem. Tidak ada sistem. Yang ada adalah per semester. Dan itu dikaitkan untuk apa yang sudah kita realisasikan selama 6 bulan ini dan apakah kemudian 6 bulan yang akan datang dari target yang sudah kita tetapkan di APBN ataupun di APBNP itu bisa kita realisasikan. Saya cenderung untuk beberapa variabel tertentu itu ada analisis atau kontrol per kuartal dari DPR. Tapi sistem undang-undang kita tidak membuat seperti itu. Iya. Pak Purbaya, ada tambahan lagi itu setelah mendengar Pak. Saya senang sekali mendengar pendapat dari Pak Hari. Artinya ke depan kita ada harapan ada yang mendorong pemerintah untuk belanja lebih cepat lah. Artinya ini bukan masalah yang ringan walaupun katanya kelihatannya kalau semakin banyak uang semakin baik. Tidak seperti itu untuk pemerintahan. Yang penting bagi pemerintahan adalah bagaimana membelanjakan uang secara efisien sehingga menimbulkan daya dorong yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini kalimat pembelanjakan secara lebih efisien ini tolong dijelaskan secara sederhananya seperti apa ini dalam praktek, Pak? Misalnya. Ya begini, kalau ada proyek pembangunan seperti misalnya bangun jalan tertentu atau jalan tol atau jembatan yang sudah dianggarkan, kalau uangnya nggak dibelanja, itu terlambat dibelanjakan, ya jalannya nggak dibangun. Akibatnya ya harusnya orang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat dan lebih murah. Sekarang tidak, mungkin karena pelan, sampainya lama, ongkosnya juga jadi lebih mahal. Itu meningkatkan inefisiensi di ekonomi sendiri. Tapi kalau uangnya dibelanjakan dengan cepat, ya otomatis jalannya ada dengan cepat, jembatannya ada. Atau misalnya kalau pemerintah ingin bangun pembangkit tenaga listrik, udah mulai jalan dalam waktu nggak lama lagi, mungkin setahun 2 tahun udah ada pembangkit tenaga listriknya. Artinya itu sendiri memberikan multiplier efek yang signifikan kepada perekonomian. Artinya efisien dalam hal ini adalah dibelanjakan uang sesuai dengan APBN ya. Kalau Pak Ari, pengalaman berdialog atau melakukan rapat kerja dengan pendapat segala macam dengan pemerintah, khususnya Departemen Keuangan, Pak. Ini problemnya di mana mereka kok sampai kelihatan terlalu berhati-hati atau bagaimana ini? Diskusi yang intensif tentang ini memang relatif jarang. Lebih kepada misalnya indikator makro, itu inflasi, pertumbuhan ekonomi atau pendapatan pajak maupun cukai. Jadi yang kayak gini, soal ini kan masuk dalam sistem pengelolaan keuangan. Ya. Jadi tadi sudah disebut kalau itu berjalan baik, apa sebenarnya kita harapkan dampaknya bagi perekonomian, pertumbuhan ekonomi, inflasi segala macam. Ada satu yang belum juga sampai sekarang, itu tentang cost benefit ratio dari belanja. Misalnya begini, saya mendapat 1 miliar itu kalau kita belanjakan untuk jalan di satu daerah mungkin 1,2 miliar 1 kilometer dapat. Di daerah lain 700 juta 1 kilometer dapat. Kita lihat kenapa daerah ini lebih mahal, kenapa daerah ini. Apakah ada kemungkinan markup ataukah memang persoalan real ekonominya membuat harga di situ mahal? Itu. Nah ini
perhitungan itu tidak pernah menurut saya juga disampaikan oleh pemerintah. Dan di DPR diskusi tentang itu juga menurut saya, kalau itu bisa apa? Maka efisiensi yang disebut oleh Mas Purwait, saya berharap 1 miliar itu bisa mendapat misalnya berapa kilometer. Semakin dia mendapat lebih banyak, semakin dia menghasilkan lapangan kerja lebih besar, semakin bagus berarti. Ya, baiklah. Menarik sekali, rupanya masih ada banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga kritik yang harus dilakukan oleh DPR maupun pengamat ekonomi menyangkut bagaimana pengelolaan uang negara ini, Pak, ya, yang rasanya penting untuk diketahui oleh publik, ya kan, selaku rakyat yang memang berhak untuk tahu bagaimana uang mereka dipergunakan sebaik-baiknya. Tapi karena waktunya udah cukup, Pak, terima kasih atas kedatangannya Bapak sekalian, Pak Hari dan Pak Purbayat, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi dialog uang kita dengan topik yang sangat menarik tentang penggunaan atau sisa anggaran yang diumumkan Menteri Keuangan sebesar 160 triliun. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu dalam program uang kita berikutnya.